battle's ground. Hopes rise high with every sound, but victory seems so far away, and sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. Seperti kita tahu kalau Elkan Bagot sampai mangkir dari panggilan Coach Shin saat babak playoff Olimpiade Paris kemarin. Dan mulai dari situlah nama Elkan gak lagi menjadi pilihan utama Coach Shin. Namun kini, Coach Shin sudah nggak jadi bagian dari timnas Indonesia, dan Elkan baru saja mencetak 1 assist untuk timnya, Blackpool, dan mencetak clean sheet. Melihat hal itulah membuat Patrick Kluivert kembali mempertimbangkan Elkan untuk masuk ke dalam skuad Garuda Merah Putih lagi. Selain Elkan, PSSI juga masih mengupayakan untuk menambah gelandang serta lini serang untuk bisa amankan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. The story waiting to unfold. This is more than just a game. It's a journey that fuels the flame. For every loss, a lesson lies. For every fall, the spirit tries. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy. Elkan Bagot tengah menjadi sorotan usai tampil apik saat menjadi starter di laga Blackpool kontra Lincoln City. Dalam laga lanjutan League On atau level ketiga kompetisi sepak bola Inggris tersebut, Elkan Bagot dipercaya tampil selama 90 menit. Bek berusia 22 tahun tersebut tampil sangat solid di lini pertahanan Blackpool berduet dengan Oliver Casey. Elkan Bagot sendiri mulai sering diturunkan pelatihnya Steve Bruce di Blackpool. Duel di markas Lincoln menandai caps ke-7 Bagot bersama Blackpool pada musim ini. Dia mencatatkan 515 menit bermain. Kemenangan itu membawa Blackpool di posisi ke-13. Skuad berjuluk The Tangerines itu mengumpulkan 37 poin sampai dengan pekan ke-27. Poin itu hasil dari 9 kemenangan, 10 imbang, dan 8 kekalahan. Total Blackpool sudah mencatatkan 39 gol dan kemasukan 38 gol. Pelatih Blackpool Steve Bruce senang dengan sikap timnya setelah aksi Elkan Bagot dan rekan-rekannya meraih kemenangan tandang berturut-turut di markas Lincoln City. Sebelumnya Blackpool menghajar tuan rumah Exeter City 3-1. Steve Bruce mengaku akhirnya lega timnya bisa mencetak gol dari skema pemanfaatan peluang di depan gawang lawan. Hal positif lainnya adalah dengan sikap yang ditunjukkan duel Elkan Bagot dan Oliver Casey di jantung pertahanan Blackpool yang diakui Steve Bruce sangat solid. Saya senang dengan sikap para pemain. Saya pikir secara defensif bek tengah sangat hebat dalam pekerjaan mereka. Ini menjadi sebuah jaminan bahwa tim tidak akan terkalahkan dengan clean sheet. Terang pelatih kawakan yang pernah membesut Sunderland, Aston Villa hingga Newcastle itu. We will not die. Tears of sorrow, tears of pride, flow like rivers, will touch the sky. Sementara itu, melihat perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Elkan Bagot bersama tim Blackpool, tak membuat Patrick Kluivert tutup mata. Meski saat ini timnas Indonesia punya sederet back-back tangguh macam Jay Itzas, Messi Legers, Kevin Dix, hingga Calvin Verdong, tapi Elkan punya daya tarik tersendiri. Dia punya kemampuan yang cukup unik. Bahkan postur tubuhnya yang tinggi menjulang bisa saja menjadi counter saat melawan timnas Australia. Apalagi Elkan ini sudah nggak lama membela skuad Garuda setelah punya masalah internal dengan Sinteyong. Tentu saja kembalinya Elkan sudah sangat dinantikan oleh timnas mania dimanapun berada. Far away, and sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end. Di sisi lain, untuk terus bisa bersaing dan bisa merebut satu tempat di Piala Dunia 2026, PSSI yang dipimpin langsung oleh Pak Erick Thohir masih mengupayakan untuk terus menambah pemain keturunan baru. Menariknya, jika di era Sinteyong terus menambah pemain-pemain keturunan yang berposisi sebagai back, di era Patrick Kluivert justru difokuskan untuk menambah kekuatan di lini tengah atau gelandang dan striker, karena lini belakang timnas dirasa cukup baik untuk saat ini. Karena kalau boleh jujur nih, kalau kebutuhan sosok gelandang dan striker memang menjadi problem tersendiri. Sebab semua tahu, meski nantinya sudah ada nama Jairo di sektor gelandang, tapi secara kedalaman itu belum cukup, terutama dari sisi kualitas.
Nathan Choon dan Ivan Jenner dirasa masih terlalu muda untuk mengemban tugas seberat itu. Apalagi Nathan yang di klub benar-benar jadi camat, yang mana secara tak langsung membuat permainannya menurun. Lalu Ricky Kambuaya, sebenarnya kakak Ricky ini bagus ya, tapi ya maaf-maaf, untuk level Asia hingga dunia ya masih kurang. Nah, mengutip dari pembicaraan Yusa Nugraha dan Arya Sinulinga dalam podcast baru-baru ini, ada satu nama lagi untuk posisi gelandang yang bisa benar-benar berguna untuk timnas ke depannya. Dia adalah Delano van der Heyden, playmaker yang kini main di Feyenoord U21. Dari statistik yang ada, Delano sudah mencatat 28 kali penampilan di tim U21 Feyenoord. Dan dari 28 caps itu, ia mampu mencetak 5 gol dan 6 assist. Sebelumnya di level U18, ia bahkan mampu mengemas 18 gol dan 12 assist dari 31 penampilan. Yang mana artinya Delano akan menjadi saingan bagi Marcelino Ferdinand yang kita tahu sama-sama berposisi sebagai gelandang serang. Berikutnya masih dalam pembicaraan yang sama, Yusa Nugraha juga menyebut sosok Robin Mirisola serta Mileno Jonathan. Jelas kedua penyerang itu bukanlah nama yang asing bagi fans timnas Indonesia. Mileno dengan kemampuan kaki kiri yang dimiliki tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat oke jika ia bergabung ke timnas Indonesia, apalagi jika ia mampu perform di FC Utrecht. Maka sudah pasti pemain ini peminatnya akan banyak. Untuk itu PSSI harus gercep nih, yakinin si Mileno agar mau membela Indonesia. Pun begitu dengan Robin Mirisola, striker ini juga harus segera dikontak, minimal tahu dulu kejelasan datanya. Lagi pula anaknya juga terbuka kok membela Indonesia. Nunggu apa lagi ya kan? Kalau semua bisa bergabung lebih cepat akan lebih baik. Toh peluang kita menuju ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Kok eman-eman ya rasanya kalau nggak di all in sekalian. Apalagi kita mumpung punya ketua PSSI yang keren macam Pak Erick Thohir yang bisa melobi pemain-pemain bintang sekalipun. And sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end, your spirit won't fade. Sementara itu, jika semua pemain yang diincar bisa bergabung sesuai rencana, maka akan semakin memudahkan Coach Patrick untuk meramu strategi untuk timnas Indonesia. Dan kehadiran Patrick Kluivert sendiri bukan tanpa apa-apa. Maksud Mimin gini, Patrick ini juga bisa memberikan warna baru, salah satunya soal strategi timnas dan filosofi yang digunakan timnas nantinya. Apalagi dibantu oleh asistennya, yakni Alex Pastoor yang punya banyak pengalaman menangani tim-tim besar di Belanda. Bicara soal strategi, ada 3 opsi strategi yang bisa digunakan untuk timnas. Pertama, timnas bisa menggunakan 4-2-3-1. Formasi ini merupakan formasi yang sering digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana dengan 4-2-3-1, tim akan mengedepankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jika dirasa strategi itu tidak tepat, timnas bisa menggunakan strategi 4-3-1-2. Formasi itu merupakan formasi yang sering dipakai Alex Pastoor, di mana formasi tersebut membawa pendekatan kreatif dan memberikan fleksibilitas taktik. Ketiga, timnas juga bisa menggunakan formasi total football 4-3-3, di mana Alex Pastoor juga cukup lihai dalam menggunakan formasi ini saat cukup sering ia gunakan dalam track record kepelatihan. Artinya, kehadiran pelatih baru akan membuat warna strategi timnas lebih berwarna, dan tentu saja ini akan memberikan kejutan. Apalagi dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Jairo Ridowat dan Ole Romeni, timnas akan semakin banyak memiliki opsi permainan. Dan peluang timnas untuk amankan peringkat 2 atau 1 tiket langsung semakin terbuka lebar. The melody of hope still sings. A nation stands behind your fight. Together we'll embrace the light. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from weary eyes. This is not the end, your spirit won't fade.
Dan terlepas dari apapun, semoga saja apa yang direncanakan oleh PSSI segera terwujud satu persatu. Karena sekali lagi, jika melihat peluang yang ada saat ini, tentu Pak Erik ingin memberikan hasil terbaik. So, kita doakan saja, semoga timnas bisa menang atas Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Karena jika kedua laga itu bisa amankan 6 poin, match lawan Cina dan Jepang akan semakin lebih percaya diri lagi. The sky, with every tear, with every cry, the dream lives on and will not die. Oh, the shine. Tears of Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.